Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jam Islami. Halo intelektual muda, kali ini kita akan membahas suatu topik yang cukup menarik dan tentunya menambah wawasan keislaman kita. Topik kita kali ini ialah rezeki. Terkadang kita selalu merasa pusing dan bingung perihal rezeki. Padahal sudah sangat jelas Allah lah yang mengatur segala aspek kehidupan ini, termasuk rezeki masing-masing makhluknya. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya dan dia telah mengatur semua itu. Sudah sangat jelas Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Satu kalimat yang menarik kita bahas soal rezeki ialah, rezeki itu tidak akan tertukar. Sebagai salah satu contoh dari kisah nyata, lihatlah bagaimana rezeki kembali kepada pemiliknya. Menceritakan sebuah keluarga yang berada, yang dimana sang ayah meninggal dunia, menyisakan istri dan seorang anak mewarisi harta yang cukup banyak. Tiba-tiba datang pamannya, mengatakan, biar saya kelola harta ini, sehingga nanti hasilnya bisa menghidupi anak dan keluarga ini. Maka dengan penuh kepercayaan diserahkan hartanya, diundang notaris untuk menyaksikan, dicatat secara legal dokumennya. Begitu diserahkan, rupanya harta ini dibawa lari oleh pamannya sampai ke Amerika. Digunakan sebagai modal, sukses bisnisnya, kaya dia, punya perusahaan yang kemudian berkembang cabangnya di mana-mana dan menikah dengan gadis Amerika. Lahir anak-anaknya sampai ia kemudian pulang ke tempat asalnya, bahkan membuka cabang dari perusahaannya. Yang paling miris, ibu dan anak tadi, anak yang berkembang yatim ini yang digadaikan hartanya oleh pamannya, ingin melamar pekerjaan di tempat pekerjaan pamannya, datang ke rumahnya sampai diusir oleh pamannya. Selanjutnya, apa yang terjadi? Setelah kemudian dia siapkan tempat tinggal yang cukup mewah, dia bawa keluarganya dari Amerika, istri dan anak-anaknya untuk datang tinggal di sebuah rumah yang indah. 15 tahun berlalu dari peristiwa diambilnya harta itu, telah berkembang selama 15 tahun. Begitu tiba masanya, jadi rumahnya sangat mewah dengan perusahaan aset yang sangat luar biasa banyaknya. Tibalah waktu keluarga besar Amerika untuk datang ke tempat dia di situ. Saat datang, disiapkanlah waktu menjemput berangkat ke bandara. Apa yang terjadi? Tiba di bandara dengan selamat, disambut dengan senyuman yang indah, di jalan disewakan mobil yang luar biasa mahalnya untuk menjemput. Di perjalanan, ternyata sedang menuju takdir yang lainnya. Terjadilah kecelakaan yang besar saat itu, wafat seluruh keluarga ini, si paman yang tadi dengan istri Amerikanya, anak-anaknya wafat seluruhnya. Ketika itu, tersisalah persoalan yang paling besar. Kepada siapa harta paman ini diwariskan? Ternyata tercatat dalam catatan dokumentasi notarisnya, ahli waris paman itu setelah diteliti seluruhnya, tidak ada kecuali hanya satu si yatim itu. Anak yatim yang tadi, hartanya dibawa lari oleh si paman untuk dijadikan modal. Ternyata ketika dilihat silsilah ahli warisnya, cuma tersisa si anak yatim ini satu-satunya ahli waris dari paman tadi. Perhatikan bagaimana Allah mengatur harta si anak ini selama 15 tahun dikelola oleh pamannya. Walaupun terasa sakit, kurang menyenangkan perlakuan dan sebagainya, tapi perhatikan cara Allah untuk mengembalikan seluruh harta-harta yang menjadi miliknya. Dari cerita ini kita bisa melihat rezeki itu tidak akan tertukar, akan diberikan sesuai maslahat hidup sampai kita wafat. Sebab rezeki itu bersanding dengan kematian. Rezeki terpenuhi, baru datang ajal. Maka dari itu, jangan pernah ragu dengan rezeki yang Allah berikan. Rezeki untuk seseorang tidak akan pernah salah sasarannya. Rezeki seseorang, hamba, tidak akan pernah tertukar. Allah sudah tempatkan rezeki kepada setiap manusia. Dalam hadis qudsi, Allah juga menyampaikan bahwa Allah sudah menjamin rezeki setiap manusia. Maka janganlah capek-capek untuk mencari rezeki, bahkan memaksa diri dengan cara terlarang mengambil yang bukan miliknya. Oleh karena itu, mari kita selalu berprasangka baik kepada Allah, sebab urusan dunia itu sudah diatur. Sikap kita sebagai seorang mukmin tidak perlu ragu, apalagi sampai merasa gelisah dengan kepemilikan yang dimiliki oleh Allah. Segala sesuatu yang ditetapkan Allah untuk kita merupakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Baik intelektual muda, cukup sekian Jam Islami kali ini.
Sampai jumpa di Islami berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.